Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang Bapak cintai, mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahim yang disusun oleh saya sendiri, Riswanto. Yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini siswa dapat memahami isi kandungan Quran Surat At-Tin. Yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan hadis tentang silaturahim. Yang ketiga yaitu siswa diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Quran Surat At-Tin dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran itu siswa mengaplikasikan silaturahim dalam integrasi sosial. Membaca dan menghafal Quran Surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu idhar. Idhar artinya jelas. Pada contoh berwarna kuning dan nun sukun atau tanwin dibaca idhar jika bertemu 6 huruf halqi. Huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu ha, kho, a, gho, ha, hamzah atau a. Nah, contohnya yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu contoh idhar. Yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa itu artinya samar dan mendengung. Pada contoh berwarna biru, nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Nah, yaitu qaf, qaf, fa, dho, to, so, do, sha, sa, za, dha, da, ja, sa, ta. Nah, contohnya yaitu qauman sholihin. Nah, yang ketiga yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Nah, idgham biguna dibaca dengan mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham biguna jika bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawo. Contohnya yaitu fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, itu ada in nafa'atiz dzikra, itu mendengung. Itu bacaan idgham biguna. Terus yang berikutnya yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna dibaca tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila guna jika bertemu dengan 2 huruf yaitu lam sama ro. Nah, yang keempat yaitu iklab. Iklab mengubah suara N menjadi suara M. Atau iklab nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab yaitu huruf ba. Contohnya awabum baina, awamun baina. Nah, itu huruf iklab. Terjemahan Quran Surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin. Quran Surat At-Tin ini adalah Quran surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, berisi penekanan pada kemuliaan manusia dan sifat manusia yang kadang berbuat baik atau berbuat buruk. Makna surat At-Tin yaitu ayat 1 sampai ayat 3 menegaskan atas nama Allah yang Maha Kuasa. Ayat 4 sampai ayat 6 yaitu menekankan tentang kondisi manusia, yakni penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 7 sampai ayat 8, walaupun manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, banyak yang tidak bersyukur akhirnya menjadi buruk. Makna tin yaitu buah tin digunakan sebagai simbol kesuburan dan kemuliaan. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di negeri Syam dan Yerusalem. Yang kedua yaitu pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Namun amal dan tindakanlah yang menentukan nasib. Yang kedua yaitu masyarakat yang paling atau yang sering bersilaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan. Hadis tentang silaturahmi atau silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub sa'alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahima. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah Quran Surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Tin mengajarkan pentingnya menjaga fitrah manusia dengan iman dan amal soleh. Yang kedua, hadis silaturahmi menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang ketiga, silaturahmi membuka pintu rizki dan memperpanjang umur. Dan yang keempat, meningkatkan keadilan Allah dalam hubungan manusia. Aplikasi nilai dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menghormati orang tua dan keluarga. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada sesama, memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Penutup, Quran Surat At-Tin mengingatkan pentingnya iman dan amal untuk menjaga fitrah manusia.
Yang kedua, hadis tentang silaturahmi ini menekankan hubungan baik dengan sesama sebagai bentuk ibadah. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan nilai-nilai untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, anak-anak hebat yang berbakti kepada kedua orang tua.